McTominay sih mungkin posisinya ditaruhnya akhirnya pas kali ya. Kalau di MU mungkin CDM nggak sih? CDM iya, di belakang Pogba dulu malah. Padahal zaman Ten Hag akhir-akhir dia kan sering clutch goal juga tuh. Mungkin emang itu posisinya di belakang striker ya kan. Karena kalau di MU kan ada Bruno kan. Ada Bruno, kemudian sekarang ada Guarte. Jadi posisi yang ini udah pas banget mungkin ya McTominay di sini. Kevin Dix akan bermain di Piala Liga, di final Piala Liga Denmark, membuat dia unavailable, belum bisa bergabung pada TC Timnas di Bali katanya. Dan seberapa besar sih pengaruh dia nih di sektor kanan kita nih? Iya, katanya kan Sandy Walsh cedera juga. Nah itu. Jadi Asnawi kali. Opsinya kayaknya bakalan ada Asnawi sama Yakob. Iya. Kan? Jadi mungkin lumayan impactful, tapi kan kita timnas kedalaman squad udah oke ya. Iya. Jadi harusnya bisa di cover, tapi ya tetap aja kalau ada Kak Kev pasti bakalan lebih oke sih. Ya. Halo, hula kembali lagi di Top of the League episode kali ini ke episode ke-16. Episode 16 Mir, gak kerasa sudah di angka genap. Betul, 16 minggu kita mengudara ya. Betul, dan sekarang kalau ngomongin nomor 16 nih, ini nomor-nomor underrated nih kalau di bola nih Mir, ya betul, kan. Betul. Sergio Busquets, ya kan, Roy Keane, kemudian kalau Daniele De Rossi, kemudian kalau di Premier League tuh 16 tuh mepet-mepet degradasi tuh. Betul, karena kemarin ada yang di peringkat situ lama ya kan. Siapa tuh Mir? Ada Setan Merah yang lagi di Malaysia, itu dia hampir posisi 16. Lagi di Malaysia tuh ya, capek-capek tuh mukanya tuh ya. Habis lawan Aston Villa langsung terbang tuh. Benar. Ke Malaysia. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kita pada episode kali ini. Liga-Liga Eropa telah menyelesaikan musimnya ya. Dan tim-tim juara pun sudah bermunculan nih. Dan bisa dikatakan beberapa sesuai prediksi dari awal nih Mir. Salah satunya mungkin Liga Inggris ya. Dari 5 Liga top Eropa, klub mana nih Mir yang menurut lo paling layak menjadi juara? Klub mana yang sebenarnya nggak usah disayangin lagi deh, nggak usah dilawan lagi deh? Yang mungkin semua deserve, tapi kayak Premier League tuh musim ini kayaknya lagi agak slow ya kan. Kayak Liverpool udah sendirian di atas tuh dari November kemarin ya kan. Terus mungkin yang paling ketat Serie A ya kan, Napoli sama Inter. Terus Bayern juara lagi, jadi terus PSG seperti layaknya PSG akhirnya juara lagi juga. Jadi mungkin semuanya deserve sih ya. Dan kalau ngomongin Serie A tadi, jadi kompetisi yang mungkin dibanding 5 ini paling tegang nih. Karena Inter sama Napoli sampai matchday terakhir tuh neck and neck ya kan, bersaing-saing, tapi ujungnya Napoli menjadi juaranya nih. Nah, apakah klasemen saat ini nih jadi refleksi klasemen musim depan, atau bakal beda lagi dinamikanya nih? Kalau juara menurut gue bakal ada perubahan, atau at least kayak mungkin Premier League ya kan, itu pasti musim depan bakal beda cerita sih. Karena menurut gue City, Arsenal bakal bersaing lagi, Chelsea bahkan bakal bersaing buat perburuan gelar sih. Jadi mungkin mereka mungkin juaranya gak beda-beda jauh sama tim-tim yang sekarang. Tapi bahkan kayak di Spanyol, kayak Madrid ya kan, pelatih baru, pemain-pemain baru, mereka pasti bakal coba buat ambil gelar juara yang mereka gagal dapetin sih. Tapi pasti tim-tim yang juara musim ini bakal tetap ada di perburuan gelar juara musim depan. Apakah mungkin ada surprise di Premier League? Itu dia ya. Atau di La Liga mungkin tiba-tiba Atletico karena gue kalau La Liga selalu pengen kan Atletico ya. Tapi kita lihat sendiri dari kita awal top of the league, Atletico dari peringkat pertama sekarang akhirnya finishnya peringkat 3 ya kan. Jadi kayak Atletico agak berat diharapin sih selama Barcelona sama Madridnya lagi jago-jagonya, kecuali lagi drop. Terus kalau mungkin di Premier League sih mungkin ya yang bakal cukup jadi perhatian musim depan, karena gua rasa City, Chelsea, bahkan Newcastle musim depan lolos Champions League pasti bakal belanja lebih banyak lagi, dan siapa tahu mereka bisa finish lebih tinggi lagi kan. Dan kalau Bundesliga nih, kemarin kita nggak nonton sih, maksudnya dapat hasil di FB Pokal
yang menang adalah Stuttgart dan lawannya ini divisi 3 Bener. Arminia Bielefeld. Apakah Stuttgart dan mungkin klub-klub lain bisa jadi punya kans lah untuk juara? Bundesliga. Karena transfer kan mulai ada nih desas-desus ya kan. Iya. Bundesliga sih berat sih ya. Berat ya. Bahkan Leverkusen aja udah dipretelin tuh. Alonso-nya udah ke Madrid, Wirtz mau cabut, Frimpong mau cabut. Jadi buat tim lain bersaing kayaknya cukup berat ya kalau Bundesliga ya. Kayak kejadian Leicester menggunakan patch emas nih kayaknya bakal susah. Underdog story kayak bakal susah sih kalau di Bundesliga. Iya, dan ngomong-ngomong Leicester, pelatihnya Ranieri juga pensiun ya. Bener. Dan Roma yang tadinya di degradasi waktu ditanganin De Rossi setelah Mourinho tuh akhirnya bisa naik tuh ke posisi berapa sekarang ya? Oke, dia kayak di UCL, balik ke UCL kalau nggak salah kan, balik ke UCL. Itu mungkin jam terbang berbicara sih. Ranieri bawa Leicester juara ya kan. Dia terbukti bisa menangani tim-tim top dan Roma akhirnya bisa kembali ke tempatnya lah. Kan di match terakhirnya dikasih tribute kan, kayak dikasih koreo khusus gitu. Jadi farewell yang keren lah buat Ranieri ya kan. Udah tua juga tuh Ranieri. Tua banget. Dan kalau di Ranieri kenapa nggak jago di Chelsea ya? Itu dia waktu itu di musim doang tuh, habis itu langsung Mourinho. Sebutnya ini mayat hidup, kayak sepak bola mayat hidup. Anyway, kita langsung beralih ke salah satu pencapaian terbaik di Eropa musim ini, yaitu sepatu emas, Mir. Oke. Ya, dan yang mendapatkan sepatu emas atau Golden Boot adalah Kylian Mbappe ya. Dan dari setiap akhir musim ini kita lihat pemain yang bersinar, dan kita sempat lihat dia juga downfall juga, nggak dipanggil timnas Prancis akhir tahun lalu ya. Padahal dia berhasil mencetak musim ini nih ya total ya, dari total sih competition 42 gol, tapi untuk La Liga 31 gol dari 34 pertandingan bersama Real Madrid. Ia pun didaulat menjadi pemain paling subur nih di Eropa. Gimana lu, Mir, ngeliat Mbappe nih? Dia kan mungkin Mbappe kan top 3 lah ya, top 3 di dunia saat ini. Kalau kita sebut pemain bola pasti ada nama Mbappe gitu kan. Jadi ya emang Madrid walaupun datanginnya gratis, tapi ya ini yang diharapin kan, angka-angka ini. Mungkin musim ini belum bisa jadi juara, tapi kita lihat musim depan pelatih baru dan mungkin cara mainnya bakal beda sih gue rasa. Karena musim ini kan banyak yang bilang Mbappe sama Vini posisinya rebutan di kiri kan. Iya benar. Mungkin sama Xabi Alonso nanti bakalan ada form yang baru lah dari Mbappe ini, mungkin dari cara mainnya, tapi ya angka berbicara ya kan. Mbappe didatangin untuk menghasilkan angka-angka ini. Nah itu dia tuh ya yang gue pengen bahas juga kan. Dia sempat sulit cetak gol tuh di awal-awal kan, dan juga sempat nggak dianggap pembelian yang sukses karena di PSG pun bukan penyerang yang murni gitu kan. Namun dia berhasil membuktikan dan bertransformasi menjadi penyerang yang gacor nih musim ini ya. Ngomong-ngomong tadi soal dia di sistemnya Xabi Alonso, kira-kira dia ditaruh mana, Mir? Di tengah apa di pinggir lagi nih? Karena kan pasti dinamika berubah, mungkin beli pemain lagi segala macam. Iya. Menurut gue sih kalau Mbappe emang dia bisa di tengah ya kan. Tapi kalau Vini di tengah nggak bisa gitu. Jadi kayaknya dia tetap bakal mobile kali ya, mobile sama Vini. Tetap kadang di tengah, kadang di kiri. Tapi mungkin kalau ada Madrid datangin real striker baru tuh mungkin role beneran baru di pure di kiri. Tapi kan ada Vini ya kan masalahnya. Kayak kalau Vini di kanan atau Mbappe di kanan mungkin kurang maksimal kali ya. Jadi kita lihat sih, tergantung signing Madrid sih. Kayaknya kalau gak datangin striker mungkin masih sama kali ya. Iya sih. Tapi gara-gara juga Rodrigo katanya juga sinyalir bakal pindah karena udah gerah, mungkin gak main-main ya. Iya, terus masih ada Arda Güler ya kan. Arda Güler kayaknya bakalan kepake banget nih sama Xabi Alonso. Terus Bellingham udah pasti ya kan, gak tahu mainnya nanti posisinya gimana. Tapi kan Bellingham juga kadang jadi false nine tuh. Betul. Jadi kita masih belum tahu sih. Kita lihat mungkin di Club World Cup nanti kan Madrid mainnya kayak gimana. Kita lihat ya debut Xabi Alonso dan juga mungkin Alexander-Arnold ya. Betul, sama siapa? Bournemouth, Dean Huijsen yang baru saja resmi ya. Lumayan mahal tuh ya, padahal umur baru. Dia kayaknya lagi hot prospect banget. Ya. Spanyol ya. Harusnya dia bisa milih Belanda atau apa ya? Atau apa gitu satu lagi, tapi dia milih Spanyol. Spanyol dia. Dan masih umurnya masih muda lah. Iyalah ya.
masih bright future lah. Semoga nggak kayak Lenioro ya. Karena kayak Madrid emang ini sih dia nyari-nyari yang muda ya. Benar. Kan kalau belakang Militao, Rudiger pada cederaan semua tuh. Jadi nyari-nyari yang muda-muda kayak Huijsen. Iya, jadi kemarin juga pakai Asensio gitu kan dari Asensio akademinya yang mungkin dia jam terbang berbicara juga gitu. Kemarin dia sering pelanggaran atau segala macem. Iya. Disebut Sergio Ramos juga. Ya Ramos kan jago walaupun kartu merah atau kuning kan. Tapi jago gitu. Ini merah kuning doang. Merah kuning kan masih anak baru ya kan. Merah kuning hijau dia. Nah kita lanjut ke salah satu awards bergengsi juga di akhir musim nih, MVP dari Serie A nih Mir. Pemainnya cukup unik nih, karena sempat di klubnya sebelumnya ini nggak bersinar karena ditaruh bukan di posisi dia, di mana dia itu jago gitu istilahnya, excel di posisinya, yaitu Scotty McTominay dari Napoli. Selain juara juga bareng Napoli, tapi dia juga mendapatkan gelar MVP dari Serie A musim 2005 2006 ya. 2005 maksudnya. Nah di si Scott ini menjadi pemain terbaik berkat catatan 12 gol dan 4 assist dari 34 pertandingan, dan juga mungkin impact-nya ya untuk Napoli dari sisi midfield. Dan juara juga nih Napoli tahun ini semenjak 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu 2 tahun lalu sama Osimhen kan. Sama Osimhen sama Kvaratskhelia. Gimana nih Mir? Napoli lagi juara dan juga pemain Skotlandia mungkin pertama nih yang MVP. Iya, kalau Napoli kayaknya Conte efek ya udah pasti ya kan. Apa itu proses ya kan? Conte udah beberapa kali masuk dengan posisi tim yang sebelumnya finish di papan tengah langsung jadi juara kan, sama Juve, Chelsea, Inter. Sekarang sama Napoli sama Inter juga langsung juara. Jadi bahkan rumornya Conte udah mau langsung cabut lagi. Oh gitu. Musim depan karena kayaknya dia minta budget transfer yang nggak dikasih, nggak cocok. Jadi kayaknya dia emang spesialis jangka pendek. Karena kalau udah agak kelamaan mungkin kebaca kali ya taktiknya. Jadi tapi ini kan Spurs nggak ini ya. Kecuali Spurs ya kan. Different case ya kan. Different case. Jadi kalau ngelihat Napoli udah pasti menurut gue Conte efek, dan membuang Osimhen di awal musim, Varane di Januari juga out. Dia bisa maksimalin diganti sama Lukaku, sama McTominay, sama pemain-pemain yang bisa dibilang buangan lah di tim sebelumnya ya kan. Dan semua perform gitu. Apalagi McTominay yang di MU tuh gak ada ya gitu-gitu aja ya kan McTominay di MU. Jadi menurut gua kalau dari Napoli sih Conte efeknya berasa banget. Dan kalau McTominay sih mungkin posisinya ditaruhnya akhirnya pas kali ya. Kalau di MU mungkin CDM iya, di belakang Pogba dulu malah. Padahal zaman Ten Hag akhir-akhir dia kan sering clutch goal juga tuh. Mungkin emang itu posisinya di belakang striker ya kan. Karena kalau di MU kan ada Bruno kan. Ada Bruno, kemudian sekarang ada Guarte. Jadi posisi yang ini udah pas banget mungkin ya McTominay di sini. Dan di usia 28 tahun apakah McTominay akan 28 ya? Iya makanya. Dan dia bisa gak jadi pemain yang lebih besar lagi, atau justru ini peaknya dia nih Mir? Ini lagi peaknya dia sih. Tapi tergantung pelatih kali ya musim depan siapa. Kalau mungkin bukan Conte bisa beda lagi tuh make McTominay-nya gimana. Tapi respect lah McTominay bisa jadi MVP Serie A di musim pertamanya, padahal di MU bukan siapa-siapa gitu. Iya. Dan kalau dibilang nggak ada lagi mungkin pemain yang se-impactful dia di Serie A ya. Iya, musim ini apalagi ya. Oke, setelah dari Italia kita akan mampir-mampir nih ke Jerman nih ya. Karena setelah hampir pasti mendatangkan Jeremy Frimpong dari Leverkusen, Liverpool dirumorkan kembali mendatangkan pemain anyar dari Leverkusen juga nih. Dia adalah Florian Wirtz. Nah, apakah strategi pembelian ini tepat bagi Liverpool? Katanya 100 cuman lagi nego nih, 150 bisa nggak? Iya, Florian Wirtz ya. Kalau pasti bakalan ini banget sih, ngebantu Liverpool banget, karena ya itu musim ini menurut gue Premier League emang lagi pada drop semua timnya. Jadi kalau dia zona nyaman dan nggak belanja sih kayaknya susah ya. Dan kalau Frimpong jadi dan Wirtz jadi bakalan ngebantu mereka banget buat musim depan. Tapi kan ada yang bilang juga Bayern mau masuk juga kan ngebeli Wirtz, karena kalau culture-nya Bundesliga, tim yang selain Bayern dia main oke,
akhirnya endingnya ke Bayern. Bayern, Nah iya. ini mungkin dia orang Jerman juga ya kan. Tapi kalau di Bayern ada Musiala di Nah, posisi itu dia. dia. Nah kalau di Liverpool kayaknya nggak ada sih pemain yang kayak dia. Jadi kalau emang beneran jadi sih harusnya sih bakalan oke sih. Gantiin siapa? Sobo kali ya? Mungkin di belakang striker kan dia kan kayak Musiala kan. Iya bener. Mungkin di posisi itu sih. Playmaker ya. Apakah ini ada cocokologi nih? Rekomendasi dari Xabi Alonso mungkin yang merupakan mantan pemain Liverpool untuk datangin mantan anak didiknya di Bayer Leverkusen, Mir. Apakah ada andil-andil nih si Xabi? Aduh, kagak tahu juga Kagak tahu sih. ya, Mungkin tapi nggak tahu. Nggak ada ya. A1 nih. Nggak ada A1. Kita kan menerka-nerka aja ya kan. Ya mungkin kali ya. Tapi mungkin juga udah waktunya. Oh, gue baca juga katanya kalau di Liverpool fasilitasnya tuh salah satu paling bagus. Oh, gitu. Jadi dia masih baru lah kayak mulai training groundnya dan lain-lainnya. Terus kalau nggak salah dia nge-compare sama fasilitinya Bayern itu masih kayak agak kuno gitu, belum diperbaruin. Jadi mungkin kayaknya itu pertimbangan juga kali tuh. Yang gawang masih kayu tuh ya. Gak sejauh itu sih. Mungkin rumput gajah. Iya. Dan dengan pemain-pemain yang berpergian nih, apakah Leverkusen udah habis lah pokoknya dia. Habis sih kata habis gue. Ya? Habis sih kata Jonathan gue. Tah, Florian Wirtz, kemudian Frimpong ya kan, belum lagi strikernya. Iya. Boniface masih sih? Masih, cuman udah rumor drop juga kan. Ya. Paling Dortmund tuh ujung-ujungnya tuh. Iya, terus paling sisa Granit Xhaka udah tua juga. Iya. Ya, udah sih menurut gue udah cukup lah Leverkusen 2-3 tahun ini. Udah double juga kan Liga dan Cup ya. Mungkin regenerasi mereka musim depan. Oke, kalau gitu kita akan kembali membahas prestasi-prestasi pemain dunia, salah satunya pemain diaspora kita, Mir. Oke. Iya, Bang Kevin Dix. Kak Kev ya. Kita ke Denmark ya. Ada Kevin Dix yang meraih juara Liga Denmark ya. Dia punya 3 title nih sekarang nih. 3 title juara Denmark. Di partai penentuan kemarin dia turut mencetak 1 gol dan menjadi kado perpisahan nih untuk Kak Kevin tadi ya. Kak Kev. Kado perpisahan yang indah karena musim depan akan langsung masuk ke Mönchengladbach, Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Gimana Mir melahirkan gitu? Gimana lu melihat penampilan Kak Kev? Kak Kev dia kan udah reguler kalau Kak Kev ya. Iya di Copenhagen kan dia reguler dan kalau ada penalti emang udah pasti dia tuh. Oh iya. Dia kayak eksekutor pertama dia. Makanya golnya banyak tuh. Jadi ya udah waktunya juga sih ke Jerman menurut gue malah makin bagus. Terus kan dia emang udah inti, udah menangin banyak gelar di Copenhagen, jadi ke Mönchengladbach pilihan yang keren lah, pilihan yang tepat sekali gitu ya. Nah, Bang lagi. Kak Kev ini berpeluang meraih 1 gelar lagi nih ketika tampil di final Piala Liga Denmark nih, League Cup-nya Denmark. Nah, lu setuju nggak? Dia pemain diaspora kita yang tersukses so far secara trofi kali ya. Secara trofi kayaknya Kevin Dix sih. Karena kalau kayak Bang J ya kan dia main tapi timnya degradasi. Terus mungkin Hilgers di papan tengah ya kan timnya, terus Verdong papan tengah. Jadi secara trofi jelas sih ya Kak Kev. Dean James mungkin di belakangnya ya. Iya, Dean James juga juara League Cup ya kalau nggak salah ya. Dan ada sedikit kerugian nih bagi timnas Indonesia karena Kevin Dix akan bermain di Piala Liga, di final Piala Liga Denmark, membuat dia unavailable, belum bisa bergabung pada TC timnas di Bali katanya. Dan seberapa besar sih Mir pengaruh dia nih di sektor kanan kita nih? Iya, katanya kan Sandy Walsh cedera juga. Nah itu. Jadi Asnawi kali. Opsinya kayaknya bakalan ada Asnawi sama Yakob. Kan? Jadi mungkin lumayan impactful, tapi kan kita timnas kedalaman squad udah oke ya. Iya. Jadi harusnya bisa di cover, tapi ya tetap aja kalau ada Kak Kev pasti bakalan lebih oke sih. Ya. Karena dia postur juga tinggi, kemudian bisa dibilang bisa jadi back tengah juga gitu secara posturnya. Sementara kalau mungkin lawan Cina mungkin masih bisa ketutup nih sama Kakak Yakob dan Asnawi gitu, karena postur nggak begitu berpengaruh karena Asia kan. Tapi kalau mungkin lawan Jepang agak berat, mungkin ya. Tapi kalau ada Kevin Dix ya pasti bakal lebih oke lah timnas. Itu dia. Yang ngomong-ngomong timnas nih, kita bakal langsung membahas pemain yang baru dipanggil nih, menggantikan seseorang ya, yaitu Beckham Putra nih ya, juara Liga 1 bersama Persib musim ini
menggantikan Septian Bagaskara yang cedera ya. Dia mengalahkan kandidat lain seperti Malik Rizaldi dan juga Arhan Kaka. Apakah Beckham, Mir? Beckham. Ya, bukan David, bukan Benga, ya kan? Beka Benga. Tapi Etam. Pantes nggak dia? Pantes lah. Pantes Dia ya. Jack Grealish ya kan. Jack Grealish. Indonesia Jack Kenapa Grealish. Jack Grealish? Kemarin kan ada video kayak Jack Grealish gitu. tuh. Ya kan? Keren mainnya kayak Jack Grealish. Mainnya juga mainnya juga. Okay. Sayap-sayap gitu. Tengah ya. Jadi ya oke lah, deserve lah kan. Deserve, ya. Kalau Beckham kayaknya juga posisinya lumayan versatile. Kita kan banyak pemain versatile kan. Jadi deserve lah, apalagi dia udah bawa Persib juara. Benar. Dia sendiri ya. Maksudnya sama dia kan sama Persib udah juara back to back. Jadi lagi. Udah dari lama juara dan di U23 sama kelompok umur kan dia juga sering dipanggil. Jadi deserve lah pemain Persib yang deserve dipanggil Beckham sih. Beckham ya. Ngomongin soal dia mendapatkan kepercayaan dari Kluivert nih, Mil. Idealnya nih posisi mana nih? Mungkin di belakang striker kali ya. Atau di mana? Dia tuh gelandang serang ya. Dia di posisi Marcelino ya kan. Posisinya backup Marcelino, atau mungkin di back kanan wing back juga bisa sih menurut gua. Dia kayak beberapa kali main di posisi itu juga deh. Jadi bisa sih di Marcelino kan absen juga lawan Cina ya kan. Jadi opsi mungkin opsi lagi. Ngomongin soal opsi nih. Kita selanjutnya di segmen selanjutnya nih kita akan memberikan opsi-opsi pro atau kontra nih, Mir. Karena segmen selanjutnya adalah pro dan kontra, di mana kita akan diberikan argumen-argumen atau pernyataan-pernyataan yang mengadu domba nih, Mir. Di mana kita akan memberikan argumentasi kita akan mengadu argumentasi kita pro atau kontra nih. Ngomong muter-muter aja gue tuh. Oke, nomor 1. Yang pertama, PSG lebih berbahaya setelah era Mbappe. Itu belum di enter ya. Apa? Oke. Mana, Mir? Pro atau kontra? Gue dulu ya. PSG. Oke, gue pro dulu deh. Gue pro. Karena dari achievement udah jelas sih. Dari achievement PSG, tim yang paling oke musim ini di Champions League, masih bisa treble juga. Terus semua orang bilang PSG mainnya seoke itu dibanding era Mbappe yang ada Mbappe, Messi, Neymar kan ternyata nggak works kan. Ini dengan pemain muda dan kayak Vitinya itu kan di Wolves nggak perform ya kan. Terus mungkin tambahannya ada Farah, ada Dembele, itu malah justru mainnya oke. Mungkin peran Enrique juga sih. Betul. Tapi sejauh ini tanpa Mbappe PSG sangat-sangat oke. Berarti gue kontra nih ya. Silakan. Gua kontra. POV aja, POV. Gua kontra, tapi gua nggak bandingin sama era Mbappe. Gua era Ronaldinho. Enggak. Karena kalau gua kontra, sebenarnya gua pro juga gitu, karena gua suka directionnya si Enrique ke pemain muda. Tapi kalau gua harus kontra ya, mungkin karena chemistry aja kali ya. Chemistry si Messi, Neymar dan Mbappe, ego masing-masing pengen jadi nomor 1, walaupun nggak secara langsung mereka bilang gitu, mereka tetap mau kerjasama segala macam, teman ya gimana, tiga-tiganya hampir posisi yang sama, superstar ya. Iya, superstar dan posisi yang sama, suka main di pinggir juga gitu kan. Dan ya kita lihat nggak ada trofi, mungkin ya League One dan League Cup dan Cup mungkin otomatis udah pasti PSG gitu kan. Cuma di Eropa mungkin ya sangat minim lah, apalagi Champions League kita lihat nggak jauh-jauh banget gitu kan. Sehingga Mbappe cabut, Messi cabut, Neymar cabut, Mbappe cabut, akhirnya dirombak lagi directionnya dan menjadi seperti sekarang ini final Champions League nih. Ya gitu sih menurut gue. Sebenarnya gue nggak ini banget pro juga. Enggak. Mungkin dari sisi ini kali ya, exposure-nya. Mbappe, kalau ada Mbappe dia udah kayak Tuhannya di Paris gitu. Iya sih, benar sih. Di Paris. Agak susah. Baju udah pasti Mbappe semua. Iya. Tapi kalau nggak juara buat apa? Nah itu dia, agak susah tuh ya. Oke, selanjutnya. Bruno Fernandes bukan pemimpin yang dibutuhkan Manchester United. Oke, gue ya. Iya. Gue pro. Oke, kenapa tuh? Karena sudah saatnya berganti kepemimpinan. Oke, rombak. Menurut gue kalau dikasih ban kapten atau pemimpin, dia nggak bisa main freedom, dia nggak bisa main freely gitu loh.
Freely lah tuh coach. Dia nggak bisa main yang free roll. Freely sih, free roll dia. Ya gue suka waktu dia di Sporting awal-awal tuh. Apalagi waktu di Sampdoria, waktu di Itali dulu tuh dia kelihatan banget gelandang serang, mobile, bahkan pernah main di wing juga gitu loh. Jadi ketika di MU nih dia terlalu menjangkar di MU nih. Dan ketika di ban kapten mungkin pressure juga bagi dia, ya kan. Di Portugal mungkin masih dibayang-bayangi Ronaldo, mungkin dia pengen melakukan my way gitu kan. Akhirnya ya udah semua runtuh karena mungkin bukan karena dirinya juga gitu, mungkin karena belum matangnya itu dia dijadikan pemimpin. Mungkin saatnya dia bermain lebih freely lagi, lebih free roll lagi di midfield, sehingga gua harus pro. Gua kontra karena mungkin kalau nggak ada Bruno menurut gua MU bakal lebih parah musim ini, ya kan. Jadi orang menurut gua kadang kalau nggak ada Bruno jual aja. Kalau nggak ada Bruno jual sih, tapi lebih parah menurut gua, ya kan. Dan sekarang kalau nggak ada Bruno juga mungkin kaptennya gue juga bingung gitu siapa, karena kayaknya emang mungkin MU udah parah banget ya. Kan Bruno kan sebelumnya Maguire ya kan. Maguire justru, tapi emang bener sih kayak tanpa ban kapten mungkin jadi pressure ya, karena Maguire semenjak gak jadi kapten kan golin segala macam. Ya mungkin ada benernya juga, tapi menurut gue sekarang kalau untuk sekarang sih gak ada yang lebih deserve dari Bruno sih kalau ngeliat tim sekarang. Karena tanpa Bruno dan kaptennya mau siapa lagi kayak gitu menurut gue. Jadi ya amat kayaknya. Amat ya. Masa kan Højlund, Onana gitu. Jadi ya masih Bruno lah. Bruno San Martino. Iya. Oke, selanjutnya. Orang nangkep. Yang ketiga, Beckham Putra layak dipanggil timnas. Mungkin kontra sih gue. Saya pro. Oke, ya udah silakan duluan. Saya pro karena gue. Karena ngelihat posisi sih ya, kalau ngelihat posisi juga jadi backup gitu bisa banget sih Beckham, karena itu versatile juga, dia nggak cuman gelandang yang di posisinya itu aja, jadi bisa ditaruh gelandang serang mungkin atau lebih dalam lagi atau di wing kanan itu bisa. Dan ngelihat Beckham udah bawa Persib juara, main musim ini main reguler, jadi deserve untuk dipanggil. Oke, berarti gue kontra ya. Silakan kalau mau. Gue bebas sih. Gak enak gitu kalau pro kan kayak main aman gitu. Kita harus ini tapi argumentatif, logika gitu kan. Iya. Menurut gue nih ya, musim lalu ada gak sih Persib yang dipanggil juga sebelum Kluivert waktu masih ST? Klok paling. Mark Klok ya. Dan Luis Mia gak ada ya? Dimas Derajat. Oh masih Persib ya? Udah di Persib ya? Masih. Oh iya. Irianto juga waktu itu sempat. Iya ya, tapi menurut gua ada sedikit ini sih pemaksaan. Iya, karena menurut gua mau bilang ini gitu takut nih, mau bilang itu takut juga. Jadi maksud gua kalau dibilang layak atau enggak, sebenarnya layak karena Persib juara, ya kan lu bilang tadi segala macam. Cuman kalau dibilang apakah harus beliau? Mungkin bisa yang lain. Iya, seperti tadi kayak opsi kayak Malik Rizaldi atau Arhan Kakak. Kalau mungkin Septien Bagaskara nggak cedera juga mungkin nggak harus Beckham gitu. Menurut gua mungkin karena kita terlalu selalu main di wing, dan yang kita lihat dipanggil wing kanan tuh ada 5 orang, wing kiri 5 orang dipanggil kan, sementara midfield tuh cuma berapa gitu ya yang dipanggil. Jadi menurut gua kita banyakin di sektor yang krusial gitu kayak di winger sih menurut gua. Karena dia posisi naturalnya bukan winger. Jadi tambahin di winger lagi. Betul. Winger yang lebih nyerang kali ya. Benar, karena dia lebih kayak lo bilang kayak Grealish gitu kan, cut inside ke dalam gitu kan. Di posisi dia masih ada Lili Pali sama Egy gitu. Jadi menurut gua kayaknya agak susah nih untuk ini. Cuman untuk dipanggil timnas sebuah kebanggaan sih untuk seorang Beckham Putra ya. Dan semoga dengan pemanggilannya Beckham nih, semoga bisa jadi titik terang, pintu gerbang nih untuk dia jadi dipanggil reguler ke depannya nih. Dan
gue pengen lihat juga regenerasi nih di timnas kita nih ya kan. Kita tahu di tengah kan ada Tom Haye, ada Pelupesi gitu kan yang mungkin udah senior gitu kan di atas 30. Jadi gue pengen lihat menumbuhkan regenerasi. Bener, persaingan regenerasi, ya. persaingan. Kambuaya juga udah lama-lama tua juga Kambuaya ya kan. Udah hampir 30 juga. Jadi dengan ada Beckham sih menunjukkan semangat, bisa regenerasi ya kan dari pemain-pemain timnas. Semangat juga buat anak-anak muda under 20, under 17 juga gitu kan. Bener. Yes, karena kan opsi gelandang di Liga 1 banyak. Ya kan, gelandang, winger, ada Arkan Fikri itu best young player Liga 1 musim ini. Arkan Fikri, ada Victor Detan di PSM, terus ada masih kalau mau yang tarik agak nama-nama lama ada Syarian Abimanyu juga. Jadi sebenarnya opsi gelandang masih banyak lah kalau kita ngelihat di U19 ya kan atau U17 yang di World Cup kan banyak juga gelandang-gelandang. Jadi mungkin ini Beckham Putra menjadi awal titik regenerasi ya kan, karena kan ya Tom Haye sama Pelupesi lama-lama kan tua juga ya kan, jadi butuh pesaing juga di posisinya gitu. Iya sih, gue juga setuju. Jadi itu dia kontra yang tidak terlalu kontra gitu kan. Oke, itu dia jadi Top of the League di episode 16. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kita bakal balik pastinya nanti di episode 17 dan seterusnya. Jadi gua Emir dan Hanif pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pow!